Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Muhammad Rodli MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Ushul Fikih kelas F dan teman-teman sekalian kelas Ushul Fikih F yang kami banggakan. Perkenalkanlah kami dari kelompok 8 untuk mempresentasikan materi dengan judul Istishab, Urf atau Adat Mazhab Sahabi. Sebelumnya perkenalkanlah saya dari kelompok 8, Nova Rizkiatul Malia dengan NIM 21200023. Dan saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama Siti Herdayanti dengan NIM 212096. Hafidhatul Maulida 21200235. Hida Kamelia 212026. Selanjutnya memasuki pembahasan materi. Pengertian istishab. Istishab menurut bahasa berasal dari kata subhah yang berarti menemani atau menyertai. Sedangkan menurut istilah, istishab adalah hukum terhadap sesuatu dengan keadaan yang ada sebelumnya sampai adanya dalil untuk mengubah keadaan itu, atau menjadikan hukum yang tetap di masa yang lalu itu tetap dipakai sampai sekarang, sampai ada dalil untuk mengubahnya. Dengan istishab, ulama banyak menetapkan kaidah usul yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam menetapkan sesuatu hukum. Adapun macam-macam istishab diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu istishab yang melangsungkan berlakunya hukum akal serta istishab yang melangsungkan berlakunya hukum syara. Walaupun ulama yang lain memberikan tanggapan yang berbeda pula mengenai macam-macam istishab, mereka ada yang membagi istishab ke dalam 3 macam. Namun hal ini tidak menjadi persoalan karena semua macam-macam istishab tersebut yang diungkapkan oleh para ulama memiliki makna yang sama. Kehujahan istishab. Mengenai kehujahan istishab, para ulama berbeda pendapat. Ada yang menerima al-istishab dan ada yang menolak al-istishab. Argumen ulama yang menerima istishab adalah bahwa dalam muamalah dan pengelolaan harta, manusia memberlakukan adat yang sudah berlaku di antara mereka. Ia dapat dijadikan dasar menentukan hukum tersebut selama tidak ada dalil yang mengubahnya. Ulama yang menerima al-istishab dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, jumhur ulama yang dipelopori oleh Imam Malik. Sebagian ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa istishab dapat dijadikan hujah ketika tidak ada naas atau dalil dari Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Hukum yang ada tetap berlaku sepanjang belum ada dalil yang mengubahnya. Yang kedua, sebagian ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa istishab bukanlah dalil untuk menentukan hukum yang sekarang. Ia sekedar mengetahui hukum masa lalu. Sedangkan untuk menentukan hukumnya sekarang ini, ia memerlukan dalil. Yang ketiga, jumhur ulama Hanafiyah berpendapat bahwa istishab adalah menetapkan atau dirinya sendiri dan bukan untuk menetapkan yang lain. Yang keempat, sedangkan argumen ulama yang menolaknya adalah bahwa penentuan halal, haram, dan sucinya sesuatu memerlukan dalil yang dalil itu tidak dapat kecuali dari syar'i. Materi selanjutnya yaitu urf atau adat. Dilihat dari segi etimologi, al-urf berasal dari kata yang terdiri dari huruf ain, ro, dan fa. Mengandung makna sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu,
bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain. Para ulama usul fikih membagi macam-macam urf menjadi 3, yaitu yang pertama dari segi objek, yang kedua dari segi cakupannya, dan yang ketiga dari segi keabsahan dan pandangan syarak. Yang pertama dari segi objek ada 1. Al-urf al-lafdi atau kebiasaan yang menyangkut ungkapan. Yang kedua ada al-urf al-amali atau kebiasaan yang berbentuk perbuatan. Selanjutnya dari segi cakupannya, yang pertama ada al-urf al-am atau kebiasaan yang bersifat umum. Yang kedua ada al-urf al-khas atau kebiasaan yang bersifat khusus. Selanjutnya dari segi keabsahan dan pandangan syarak. Yang pertama ada al-urf al-shahih atau kebiasaan yang dianggap sah. Yang kedua ada al-urf al-fasid atau kebiasaan yang dianggap rusak. Selanjutnya kedudukan urf sebagai sumber hukum. Di dalam kehidupan sosial masyarakat, manusia tidak mempunyai undang-undang atau hukum-hukum, maka urf adalah yang menjadi undang-undang dalam mengatur mereka. Sejak zaman dahulu, urf mempunyai fungsi sebagai hukum dalam kehidupan manusia. Sampai sekarang, urf masih dianggap sebagai salah satu sumber undang-undang di mana unsur-unsurnya banyak diambilkan dari hukum-hukum yang berlaku, kemudian dikeluarkan dalam bentuk pasal-pasal dalam undang-undang. Selanjutnya, syarat-syarat urf yang bisa diterima oleh hukum Islam. Yang pertama, harus berlaku terus-menerus atau kebanyakannya berlaku. Yang kedua, dijadikan sumber hukum bagi sesuatu tindakan harus terdapat pada waktu diadakannya tindakan tersebut. Yang ketiga, tidak ada penegasan atau nas yang berlawanan dengan urf. Yang keempat, pemakaian tidak akan mengakibatkan dikesampingannya nas yang pasti dari syariat, sebab nas syarak harus didahulukan atas urf. Pengertian mazhab sahabi. Mazhab sahabi adalah pendapat para sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Pengertian mazhab sahabi banyak terjadi perbedaan di antara ulama. Di antaranya, yang pertama menurut ulama usul fikih. Mazhab sahabi adalah pendapat para sahabat terkait dengan permasalahan yang tidak dapat dinalar logika atau ijtihad, maka dapat diterima sebagai hujjah. Sedangkan pendapat sahabat yang berdasarkan hasil ijtihad, maka tidak dapat dijadikan hujjah. Selanjutnya menurut ulama fikih, pendapat yang dikemukakan oleh seseorang atau beberapa sahabat secara individu tentang suatu hukum syarak yang tidak terdapat ketentuannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya menurut Syafi'iyah adalah pendapat orang tertentu di kalangan sahabat dan tidak dipandang sebagai hujjah, dikarenakan mereka adalah pendapat ijtihad secara perseorangan dari orang yang tidak maksum. Yang terakhir menurut jumhur ulama, sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah serta iman kepadanya dan cukup bersamanya dalam waktu yang cukup lama, serta ketika meninggal tetap dalam keadaan beriman. Selanjutnya, kehujahan mazhab sahabi. Pendapat sahabat yang tidak bertentangan dengan sahabat lain bisa dijadikan hujjah oleh umat Islam. Hal ini dikarenakan bahwa pendapat mereka terhadap hukum sangat berdekatan dengan zaman Rasulullah SAW. Mereka mengetahui tentang rahasia-rahasia syariat dan kejadian yang bersumber dari dalil-dalil qot'i seperti kesepakatan dalam pembagian harta waris.
di mana ketentuan tersebut harus diikuti karena tidak diketahui apakah adanya perselisihan dari umat Islam. Selanjutnya, kedudukan madhab sahabi. Kedudukan madhab sahabi sebagai sumber hukum dibagi menjadi 3 bagian, yaitu madhab sahabi yang berdasarkan sunnah Rasul wajib ditaati. Yang kedua, madhab sahabi yang berdasarkan ijtihad dan sunnah yang sudah mereka sepakati dan dapat dijadikan hujah serta wajib ditaati. Yang ketiga, madhab sahabi yang tidak mereka sepakati, tidak bisa dijadikan hujah dan tidak wajib ditaati. Selanjutnya, macam-macam madhab sahabi. Yang pertama, perkataan sahabat terhadap hal-hal yang tidak termasuk objek ijtihad. Yang kedua, perkataan sahabat yang disepakati oleh sahabat lain. Yang ketiga, perkataan sahabat yang tersebar di antara para sahabat yang lainnya dan tidak diketahui apakah ada sahabat yang menolaknya. Dan yang keempat, pendapat sahabat yang berasal dari pendapatnya sendiri. Selanjutnya, dasar hukum madhab sahabi. Madhab sahabi dapat dijadikan hujah sesuai dengan pendapat Imam Malik, Abu Bakar Ar-Razi, Abu Sa'id, sahabat Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Alasannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 110 yang artinya, "Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, serta beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik dari mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik." Terima kasih. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.